Ada 4 saham yang direkomendasikan, diantaranya adalah PTRO, LSIP, Telkom, kemudian dari perbankan Big Cap diwakili oleh BPNI, semuanya direkomendasikan buy. Sementara support dan resistennya kita akan langsung bahas dengan Bapak Arya Santoso untuk PTRO terlebih dahulu. Pertimbangan untuk merekomendasikan PTRO, Pak? Ya, PTRO dengan sentimen harga minyak yang terus menguat ya, jadi oleh karena itu kita melihat juga ada upside yang cukup baik di hari Kamis dan Jumat di pekan lalu, sehingga di level 2400 saat ini kemungkinan nanti dalam pembukaan ada penyesuaian range kisaran sampai, kalau ada pelemahan pun sampai di kisaran 2350 itu masih bisa dijadikan satu level entry buy. Kemungkinan upside lanjutan sampai dengan level 2630 level resistennya. Oke, di sepanjang pekan ini PTRO sudah menguat menyentuh ke level 2430. Artinya ini sangat mungkin sekali PTRO untuk menembus kembali ke level ini, bahkan lebih tinggi, Pak Arya. Ya, betul. Karena kita melihat juga sempat terjadi bottoming di level 2100, kisaran itu cukup bagus dan sudah valid ya, terjadi pola double bottomnya, walaupun di sebelah kanan itu ada konsolidasi tambahan. Tapi kita melihat bahwa di sini ada terjadi satu uptrend yang cukup menarik ya di gerakan minor ya. Jadi masih bisa dimanfaatkan untuk upside lanjutan di sampai kisaran 2600-an lebih ya, bisa 2650, 2630. Oke, sebagai perbandingan Pak Arya, ini beberapa emiten yang ada di sektor ini yang cukup sensitif dengan kenaikan harga minyak, kan ada beberapa. Kenapa Anda lebih merekomendasikan PTRO? Apakah memang dari sisi teknikal PTRO cukup kuat dari sisi dibandingkan dengan emiten lain? Cukup murah ya, dari secara teknikal juga sudah terlihat sudah the end of downtrend, jadi sudah beginning of uptrend ya. Kita melihat bahwa dari penurunan yang terjadi di bulan November 2021 sampai bottoming di Januari 2022 dan sekarang sudah terbentuk uptrendnya. Baik, ada PTRO untuk saham pilihan pertama pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari komoditas CPO, ada LSIP ini. Dari sisi harga komoditas, meskipun mengalami volatilitas yang juga cukup tinggi, tapi tampaknya masih bermain di level atas, Pak Arya. Bagaimana rekomendasi untuk LSIP? Ya, jadi kita memperhatikan bahwa kenaikan harga CPO yang terus berlangsung dan sekarang boleh dikatakan termasuk harga yang cukup tinggi untuk CPO, dan kita juga memperhatikan bahwa terjadinya reduksi dari pajak di India ya. Jadi India salah satu pengimpor CPO terbesar juga di dunia, sehingga pengurangan pajaknya itu sampai sepertiganya dari 8,25% menjadi 5,5%. Ini menjadi satu sentimen yang baik yang untuk saham-saham CPO. Oleh karena itu kita juga melihat bahwa konsolidasi harga LSIP yang kita perhatikan telah terjadi bottoming di 1150 di awal tahun 2022 ya. Kita melihat sekarang juga sudah mulai terjadi uptrend yang cukup baik. Oleh karena itu area support untuk LSIP di 1250 dan area resisten di 1385 merupakan satu pilihan yang menarik untuk bisa dimanfaatkan secara jangka pendek. Oke, dalam sepekan LSIP sudah menyentuh ke level tertingginya di 1325. Tadi target Anda di 1385. Masih ada ruang penguatan lanjutan. Pak Arya, kita lanjutkan kembali, Pak. Silakan. Ya, dua saham pilihan tadi sudah dijelaskan. Pertimbangan merekomendasikan kedua saham tersebut ada PTRO, kemudian juga ada LSIP. Nah, ada dua saham pilihan lainnya yang belum sempat kita bahas, Pak Arya. Kita akan beralih ke infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom. Anda juga rekomendasikan buy. Pertimbangan merekomendasikan untuk saham ini. Ya, Telkom merupakan satu pergerakan yang cukup menarik ya. Kita melihat bahwa dengan revenue-nya juga masih meningkat dan cukup defensif, dan kebutuhan akan telekomunikasi di era pandemi ini masih merupakan satu kebutuhan utama ya. Kita melihat uptrend yang cukup baik sejak September 2021 sampai sekarang masih terjaga dengan cukup baik, sehingga sekarang masih dalam pergerakan yang menarik ya. Masih ada ruang upside yang masih bisa diteruskan dalam waktu jangka pendek di kisaran 4650, bahkan kita melihat ada kemungkinan sampai 4700. Oleh karena itu di level sekarang boleh bisa buy on weakness ataupun bisa langsung buy di kisaran harga sekarang dengan support di 4300. Ini merupakan salah satu pilihan yang cukup menarik untuk pergerakan jangka pendek.
Baik, dalam sepekan terakhir Telkom sudah menyentuh ke level 4.500-an. Ini bukan tidak mungkin untuk menyentuh ke level ini dalam waktu yang cepat dan sesuai dengan target resisten yang Anda sebutkan tadi, Pak Arya. Ya. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang selanjutnya dari perbankan big cap ini, BBNI. Anda juga rekomendasikan buy. Nah, sebelum kita bahas dari BBNI, Pak Arya, dalam beberapa waktu terakhir atau dalam beberapa pekan terakhir begitu, asing cukup banyak masuk ke pasar domestik seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, lebih menyasar kepada arah perbankan big cap ini, termasuk salah satunya adalah BBNI. Bagaimana Anda melihat kondisi ini di tengah tantangan rencana The Fed menaikkan suku bunga acuan dan dampaknya kepada perbankan nantinya? Ya, memang tingginya inflasi di Amerika itu mendorong kenaikan suku bunga, ya bukan di Amerika aja tapi di berbagai negara seperti itu untuk mengimbangi inflasi. Tapi saat ini kemungkinan US juga tidak akan meningkatkan secara mendadak walaupun terjadi disparitas yang sangat lebar ya dari suku bunganya dengan inflasinya. Maka kemungkinan akan dipilih suatu strategi kenaikan bertahap di tahun ini. Bahkan boleh dikatakan setiap ada kesempatan akan kemungkinan dinaikkan sekitar 25 sampai 50 basis poin untuk mengimbangi inflasi yang sangat tinggi. Dan kita melihat dengan adanya kenaikan juga lonjakan US Treasury yield, ya itu artinya ada outflow di sana ketika harganya semakin turun, dan ini kemungkinan akan masuk ke emerging market inflow-nya. Nah, oleh karena itu kita tidak terlalu perlu khawatir walaupun terjadi sentimen yang boleh dikatakan agak mengkhawatirkan dari global, ya, tapi dari pihak regional kemungkinan akan masuk ke negara-negara emerging market yang memiliki inflasi kecil tapi ada instrumen keuangan yang menjanjikan lebih tinggi dibandingkan nilai inflasinya, salah satunya seperti di Indonesia. Oleh karena itu kita sebaiknya bisa memanfaatkan inflow dari para investor global itu masuk ke Indonesia. Baik, terkait dengan kinerja mereka di sepanjang 2021, Pak Arya, ini juga cukup menarik diperhatikan. Ini dari sisi kinerja, ini di luar prediksi, bahkan dari beberapa perbankan big cap ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sisi laba bersih. Dari gambaran untuk dividen nantinya, bagaimana Anda melihat? Apakah ini juga menjadi magnet tersendiri tidak, Pak? Ya, tentu oleh karena bagaimana baiknya dari sisi restrukturisasi maupun penundaan kewajiban, ini akan terlihat bahwa kinerja perbankan kita masih cukup berkilau ya di tahun 2021. Walaupun demikian ini karena belum terlalu tergambarkan NPL yang kemungkinan akan timbul ya. Jadi dengan cepatnya pemulihan dari pandemi ini maka itu akan bisa teratasi. Namun yang masih bisa kita jadikan salah satu gambaran ada kemungkinan resiko yang perlu diperhatikan adalah andaikan pemulihan agak lambat maka kemungkinan akan terjadi kredit macet juga. Tapi dari kinerja yang tahun 2021 tentu menarik ya bahwa masih ada kemungkinan dividen yang bisa dibagikan nanti pada saat dividen season, dan juga karena kinerja di laporan keuangan 2021 annual itu juga akan terlihat masih baik. Ini akan menjadi satu daya tarik tersendiri sebagaimana Bank Buku 4 dan Big Caps itu saat sudah terjadi tren yang menarik. Pertimbangan merekomendasikan BBNI, Pak Arya? Ya, jadi BBNI sudah juga cukup menarik ya, kita melihat uptrend yang cukup baik sejak September 2021 sampai sekarang, dan konsolidasi yang sudah terjadi di akhir kuartal 2021 di kuartal 4, dan kemudian di awal tahun ini terjadi uptrend yang juga cukup baik untuk bisa dimanfaatkan secara jangka pendek. Oke, dari sisi support dan resisten, Pak? Ya, untuk support resistennya untuk BBNI di 7.500, supportnya resisten di 8.000, merupakan ruang yang menarik untuk kita bisa lakukan perdagangan di saham BBNI. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Aktivitas perdagangan di sesi pertama pada pagi ini sudah dibuka, pemirsa. Saya akan coba sampaikan bagaimana posisi indeks harga saham gabungan. Tampaknya dibuka di zona merah di level 6.791.316
Dan sampai sejauh ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan tekanan dengan melemah di 0,36% dan sudah kembali meninggalkan level 6.800-an, tepatnya di 6.784.191. Level tertinggi yang disentuh sampai sejauh ini di 6.796.712 dan level terendah di 6.780.067. Dan pelemahan cukup dalam terus berlanjut dan posisi sekarang sudah melemah di 0,49% di 6782. Pak Arya, bagaimana Anda melihat posisi pembukaan di sesi pertama pada pagi ini dengan pelemahan yang terjadi, Pak? Ya, kita melihat bagaimana gamangnya market, sentimen dari global maupun regional yang saat ini boleh dikatakan juga agak galau ya, dengan boleh dikatakan bagaimana fear dari market juga akan timbul ketika harga bergerak cukup optimis. Oleh karena itu cukup wajar akan terjadi konsolidasi dulu seperti yang tadi kita sudah bahas di awal sesi, bahwa konsolidasi ini akan juga cukup menarik ya di pekan ini, sehingga walaupun ada kecenderungan menguat, tentu kita bisa melakukan buy on weakness dan bisa tetap strateginya beli bertahap untuk saham-saham yang bagus. Oke, dengan memanfaatkan momentum koreksi yang terjadi, begitu Pak Arya? Ya, betul sekali. Jadi bisa buy on weakness. Oke, untuk Telkom hari ini melemah di pagi ini di 1,57%, 4380 Pak. Ya. Oleh karena itu kita melihat bahwa Telkom di area 4.300 juga merupakan jadi satu area beli yang baik ya. Bahkan kita bisa melihat bahwa di kisaran moving average 20 rata-rata pergerakan selama sebulan itu memang ada di kisaran 4280 dekat dengan 4.300. Jadi merupakan satu kesempatan untuk kita bisa melakukan membeli dengan harga yang lebih baik. Oke, BBNI saham Anda rekomendasikan juga tertekan di 1,30%, 7.625. Ya, jadi pada saat terjadi pelemahan itu merupakan kesempatan yang lebih baik ya, karena biasanya kalau lagi murah bahkan kita takut beli karena takut turun terus ya, tapi akhirnya kalau naik takut kemahalan, akhirnya nggak beli gitu. Jadi ketika ada pelemahan itu kesempatan yang baik ya, kita bisa melakukan pembelian apalagi dekat dengan area support. Jadi kalau memang mendekati area support itu jangan ragu-ragu, boleh dilakukan pembelian aja. Kalau dekat di 7.500 bahkan itu lebih menarik harganya untuk BBNI. Baik, sementara Petrosia atau PTRO juga Anda rekomendasikan bergerak di zona hijau, tadi sempat menyentuh ke level 2450, level tertingginya. Namun posisi saat ini ada di 2410, Pak Arya. Ya, silakan dilakukan cicil beli, bahkan ketika mendekati 2330 juga bisa dijadikan area beli untuk harga yang lebih baik untuk PTRO. Oke, saya juga akan coba update untuk LSIP, saham yang Anda rekomendasikan. Tadi sempat dibuka di zona hijau dan sempat menyentuh ke level 1345, namun posisi saat ini melemah di 1315. Buy on weakness juga direkomendasikan dengan memanfaatkan momentum koreksi yang terjadi, Pak Arya. Betul, karena di area supportnya di 1250, jadi ketika mendekati ke area itu merupakan kesempatan yang lebih baik ya, mendapat harga yang lebih bagus dibandingkan harga yang tinggi untuk kita melakukan pembelian. Baik, Pak Arya, sambil menunggu updatean posisi perdagangan di sesi pertama hari ini, dari data yang saya pegang ini Pak, di tengah pelemahan dari indeks harga saham gabungan, tampaknya harga komoditas memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama untuk saham-saham pertambangan batubara, di mana PTBA menguat di 1,74%, Indi menguat di 1,83%, Adaro menguat di 1,84% ini. Bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham di pertambangan batubara di awal pekan ini, Pak? Ya, untuk saham batubara cukup baik juga untuk bisa dimanfaatkan pergerakan atau upside-nya. Jadi silakan dilakukan beli ya, tapi jangan sampai juga fear of missing out ya, terus kemudian malah nanti tertunda ketika udah harga terlalu tinggi malah baru dibeli. Jadi kalau hari ini untuk melakukan pembelian di saham-saham coal atau batubara masih boleh dilakukan untuk memanfaatkan riding upside yang sedang berlangsung. Oke, dan seberapa besar upside yang bisa dimanfaatkan di momentum penguatan dari saham-saham pertambangan batubara? Saya mau ke Adaro terlebih dahulu, Pak Arya. Ini menguat 2,30%, 2.210 posisi saat ini. Ya, di posisi saat ini cukup menarik ya untuk dilakukan entry beli juga, cukup dekat dengan area support untuk rata-rata pergerakan
harga selama satu kuartal terakhir itu ada di kisaran 2.100. Jadi oleh karena itu cukup dekat dengan support harga yang sekarang ya. Jadi di kisaran kondisi harga sekarang bisa dilakukan pembelian dengan upside kemungkinan sampai di 2.400. Oke, PTBA Pak Arya. Ya, PTBA juga cukup menarik, salah satu emiten batubara dengan gross profit yang terbesar ya dibandingkan dengan yang lainnya. Di sini juga ada upside yang menarik, area support yang terdekat itu di kisaran 2.800 dengan resisten sampai ke kisaran level 3 bisa dijadikan salah satu pilihan untuk diperdagangkan dalam jangka pendek. Oke, bagaimana dengan ITMG? 2,86% penguatan di 22.475, hampir 3% ini, Pak Arya. Ya, ITMG juga menarik ya, dalam sepekan lalu itu cenderung konsolidasi dan menguat. Kita melihat sebenarnya di sini ada resisten yang cukup dekat di kisaran 22.700 ya, di kisaran itu. Tetapi di sini ada kemungkinan terjadi breakout ya, kita perhatikan di kisaran level itu 22.700. Ketika breakout ini terjadi kemungkinan akan terus berlanjut sampai ke kisaran 25.000. Oleh karena itu silakan diperhatikan penguatan dan optimisme yang terjadi di ITMG. Baik, rekomendasi dan proyeksi untuk saham-saham pertambangan batu bara pemirsa. Di tengah dari pelemahan indeks harga saham gabungan, tampaknya harga komoditas menjadi pilihan di sepanjang di awal perdagangan di awal pekan ini. Pak Arya, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Arya, terima kasih, sehat selalu.